Kita ketemu lagi, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Apakah sudah kenyang? Sudah. Itu kabar baik buat saudara. Tapi agak sedikit mengkhawatirkan saya. Karena survei membuktikan khotbah yang paling sulit adalah khotbah pada waktu orang selesai makan siang. Betul. Biasanya materi jadi beban, ya kan? Yes, oke. Jadi perlu doa sungguh-sungguh supaya saudara tidak hanyut dalam hadirat Tuhan. Lalu kemudian saya percaya kita akan tetap bersemangat, amin. Ya, pokoknya kalau saya lihat matanya mulai setengah tiang, saya akan ajak berdiri. Pertama-tama kita mengucapkan selamat hari ulang tahun Indonesia yang berapa? Saya pikir lupa. Siapa presiden yang ketujuh kita? Presiden yang ketujuh kita siapa? Oke, harus dipertanyakan. Baik, yang pasti bukan saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah belajar banyak ya tentang tadi merupakan hal yang dasar. Karena kita tidak akan bisa bicara tentang pertumbuhan kecuali ada satu strong desire. Itu saja. Itu yang bikin orang mau maju, mau bertumbuh. Tapi kadang-kadang orang bilang begini, Pak, saya ini orang bilang umurnya sudah bau tanah. Apanya yang mau bertumbuh gitu. Tapi tidak tahukah kita umurnya bau tanah itu artinya ya tunggu panggilan. Tapi firman Allah berkata sampai masa tua pun kita tetap berbuah. Orang yang takut akan Tuhan sampai masa tua tetap berbuah. Jadi untuk berbuah itu tidak ada batas umurnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ada orang yang sudah pensiun boleh pensiun, tetapi bekerja jangan berhenti. Karena orang yang udah pensiun kemudian berhenti bekerja akhirnya cepat mati. Benar. Ininya sudah tidak terlatih lagi. Biasanya kan kita sebagai yang masih muda-muda lihat orang tua kita kerja ajak-ajakan. Lalu kita suruh orang tua kita diam-diam saja. Saudara dia cepat pulang. Jadi biarlah mereka beraktivitas sehingga ada kehidupan yang baru. Kalau Tuhan kehendaki saya mau berumur 1000 tahun lagi. Kalau Tuhan kehendaki. Artinya hidup kita di dalam hidup ini bukan berapa lama kita hidup, tetapi berapa banyak kita menghasilkan buah. Tanda dari kedewasaan sebuah pohon adalah apa? Buahnya. Bagaimana sebuah pohon dilihat sudah dewasa, sudah matang? Karena ada buah. Satu waktu Yesus ajak murid-muridnya. Yesus itu kalau mengajar murid-muridnya suka langsung melihat praktik. Mungkin agak sedikit turunkan gennya supaya nggak terlalu ininya soundnya supaya tidak terlalu ini. Jadi Yesus suka mengajar murid-muridnya itu melihat sesuatu yang praktikal, yang dia langsung seperti Tuhan, yang bisa membuat dia bisa masuk. Makanya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berupa contoh-contoh, cerita, perumpamaan. Baik Pak, terima kasih. Jadi satu waktu diajak jalan, kemudian mereka melihat ada satu pohon yang hijau, rindang daunnya, tapi tidak menghasilkan buah. Lalu Yesus bilang, lalu apa yang Yesus lakukan? Saudara tahu tentu ceritanya. Dia marah dan dia mengutuki pohon itu. Saya waktu baca itu saya bertanya, kok seperti nggak ada kerjaannya pohon kutuk-kutukin gitu ya? Ya kan? Ngapain ya pohonnya nggak berbuah ya sudahlah, kenapa masih dikutukin? Tetapi Yesus mau mengajar itu bukan masalah Yesus nggak ada kerjaan terus kok udah lama nggak bikin mujizat, satu hari udah nggak bikin mujizat ya. Bukan, tapi dia mau mengajar langsung di lapangan kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah supaya murid-muridnya mengetahui bahwa sebuah pohon yang rindang itu belum membahagiakan. Sebuah pohon harus menghasilkan buah. Dan dia marah kalau orang Kristen, pengikut Kristus tidak menghasilkan buah. Berapa banyak kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, yang sudah bergereja, yang sudah melayani Tuhan, tetapi kita tidak pernah menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah.
Tidak peduli apa yang kita katakan, tidak peduli apa yang kita lakukan, tetapi kalau kita tidak pernah menghasilkan buah dalam kerajaan Allah, maka kita belum menunjukkan kedewasaan kita. Saya menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan pada sesi pertama. Jadi sebenarnya sampai di mana sih kita mesti bertumbuh? Apa itu artinya pertumbuhan rohani? Apa sebenarnya pertumbuhan rohani? Jadi kalau kita lihat definisi bertumbuh secara rohani, itu artinya sewaktu karakter dan sifat kita menjadi serupa dengan Kristus. To be more like Jesus. Menjadi serupa dengan Kristus. Apakah kita sudah seperti Kristus? Baru gak disalamin aja udah tersinggung. Gua gak mau ke gereja ini lagi. Ini terus terang aja, kadang-kadang kan saya sudah cerita kalau di Philadelphia gereja itu kan tiap minggu itu mesti sediain makanan biar orang senang. Tapi gara-gara sedia makanan orang masuk neraka nih saudara-saudara. Kok bisa? Maksud saya begini, maaf itu mungkin terlalu. Satu waktu mungkin dia lagi ngambil banyak, ada orang bilang kok banyak sekali ya, dia tersinggung saudara. Atau kok kan tadi udah makan kok tambah lagi begitu. Apalagi yang penjaga makanan galak-galak saudara. Karena porsinya terbatas, lalu disendokin sedikit atau diomelin, kok tahu nih tadi udah datang nih, tapi tersinggung, nggak dikasih makan salah, dikasih makan salah. Jadi kadang-kadang juga bukan itu yang berantem, itu yang siapin makanan. Gua lagi. Itu orang enak aja, mereka habis makan pulang semua, gue yang cuci piring, ya dong, marah-marah. Jadi gara-gara persiapkan makanan ini orang jadi berantem satu dengan yang lain, bukan masuk surga, malah keluar dari surga begitu. Itu yang saya maksudkan. Tetapi apakah pada waktu kita mengalami seperti begitu kita mau mengampuni? Apa kebanggaan kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Apa kebanggaan kita untuk memberikan pertolongan atau kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Tapi bisa nggak kita itu mengasihi orang yang tidak pantas, sebenarnya orang tidak pantas untuk kita cintai? Kemarin ada satu orang yang kasih sebuah video, itu sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita, dia kerja di mungkin dia kerja di militer atau polisi gitu. Waktu pulang ke rumah, dia lihat ada satu orang sudah duduk di sofa dan nonton TV. Nah, dia pikir ini penjahat, kenapa masuk ke kamar dia? Langsung dia ambil keluarkan pistolnya, ditembak dan mati lah. Ternyata salah kamar. Jadi si wanita ini salah kamar, dia seharusnya di lantai atas satu, tapi karena dia pikir ada orang yang masuk di kamarnya, nomornya 41 atau berapa lah gitu, ditembak. Dan itu menimbulkan sebuah kemarahan luar biasa. Dan waktu itu kan lagi sensitif ya. Jadi orang mulai antara orang kulit hitam dan kulit putih, dan itu bisa kacau itu. Karena waktu kemarin kan kita tahu di Amerika itu sampai menimbulkan tensi yang tinggi gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, pada waktu di court, adiknya ini dia cerita, aku memang sangat merasa kehilangan buat kakakku ini. Lalu dia bilang, tetapi sebagai orang yang kasih Kristus ada di diriku, aku mau mengampuni si ibu ini. Lalu kemudian dia ngomong beberapa lagi kalimat, pasti saudara tahu itu ada juga mungkin viral ya di video di YouTube. Lalu dia bilang, dia minta izin sama hakim, bolehkah aku diizinkan untuk memeluk musuhku ini? Dan itu yang paling benar-benar menyentuh, dan gak usah pakai kata-kata lain. Lihat cara itu saya ini nangis. Bolehkah aku memeluk? Kaget juga si orang yang membunuh adiknya ini. Dan mereka berangkulan di situ. Dan dia bilang, aku tidak mengharapkan kamu harus masuk penjara. Kalau kamu gak masuk penjara, aku mau supaya kamu gak usah masuk penjara. Betapa dia menceritakan, dia ngomong di tengah-tengah persidangan, dia bicara dengan jelas tentang Injil, tentang ayat-ayat firman Tuhan, tentang kasih Kristus. Luar biasa. Saya kira kita gak akan punya seperti begitu. Kita baru diucapin kata-kata yang salah saja.
ada satu orang keluar gereja gara-gara satu orang tidak sadar pada waktu ulang tahun gereja, pada waktu ulang tahun, kemudian kan orang taruh tuh ini namanya nomor berapa usia kita kan. Waktu itu ada satu orang, maksudnya bukan menyalahkan, dia cuma bilang apa? Udah kebalik begitu. 25 jadi 22 apa? Bukan kebalik, pokoknya orang ini tersinggung karena kok seolah mengharapkan dia mati cepat begitu. Udah ngamuk, apalagi orang ini sensitif luar biasa. Sensitif luar biasa. Saudara, melayani di sana, pendeta itu mesti apa ya? Mesti benar-benar energinya harus full tank gitu kalau bensin itu. Kalau yang satu mundur, udah tinggalin gereja, kita datang, ya nanti seminggu dia muncul lagi, 2 tahun gak muncul lagi, datang lagi terus menerus sampai kadang-kadang saya sudah kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya ini sebenarnya panggilan saya itu bukan pastoral, panggilan saya itu penginjil. Jadi kalau penginjil itu khotbahnya to the point, straight. Nah, karena saya nggak punya karunia bisa membeli orang, bisa macam-macam. Loh, kamu baik. Saya kalau udah ketemu orang udah diam aja, nggak tahu mau ngomong apa. Jadi saya heran, wah orang ini kok kosakatanya nggak habis-habis ya. Ada orang, ada teman saya dia bisa ngomong yang nggak ada bisa ada semua. Hebat, saya belum belajar dari dia dan udah bertahun-tahun belajar sampai sekarang nggak bisa-bisa juga. Saya begitu dulu kalau nggak ada yang dibicarakan ya diam aja gitu, diam aja. Ya mungkin ada orang bilang sombong, ya bukan, nggak ada yang mau diomongin. Daripada omong juga salah, nggak bisa begitu. Tapi kalau ada orang yang coba ngomong sesuatu yang pas kena di bidang saya, coba ngomong bola kaki sepak bola, wah pasti kita akan ngomong sampai kapan juga. Karena saya senang sepak bola, apalagi Indonesia sekarang lagi bagus-bagusnya ya. Saya berharap nanti tim Indonesia bisa ke Philadelphia karena Kanada dan Philadelphia akan jadi tuan rumah kan, ya untuk Piala Dunia 2026. Jadi saya doa kuat-kuat juga, saya doa untuk penginjilan jiwa-jiwa, doa juga supaya saya bisa nonton tim Indonesia sekarang jadi bagus-bagus. Jadi katanya itu tim Indonesia rasa Eropa, karena semua pemainnya wajah Eropa semua. Itu pemain Belanda semua yang keturunan. Nah kalau bicara sampai situ, saudara tanya pelatihnya, tanya apa, saya nggak akan kekurangan bahan. Tapi kalau tanya yang lain, ya saya nggak ngerti-ngerti, aduh saya diam aja. Kalau dia nggak pancing ya diam aja gitu. Benar ya Pak ya? Kan Bapak kan juga bingung pertama kali kok saya diam aja gitu. Ngomong apa? Tapi begitu dia pancing saya bicara sesuatu yang saya suka, apa yang terjadi, saya ngomong sampai beliau yang pergi. Ini aja ya, ini aja. Betul ya Pak? Jadi mohon maaf, bukan karena saya nggak mau ngomong, tapi saya nggak bisa ngomong tuh hal seperti begitu. Karena ada ceritanya. Hal itu yang perlu saya bereskan supaya saya bisa mengalami pertumbuhan. Saya ini, papa saya itu seorang yang sangat, kalau mau dibilang kejam kasihan ya, kok menjelek-jelekan orang tua ya. Tapi beliau sudah dipanggil pulang Tuhan, jadi pasti dia lihat dari atas dia diam-diam aja gitu. Tapi maksud saya, dia sangat disiplin karena latihannya juga dia latihan militer, walaupun dia bekerja di militer, di sipil yang gambar-gambar bangunan, tapi ada juga pendidikan di militernya ada, jadi dia terapkan ke anak-anak. Makanya saya sudah bilang, nggak angkat karung beras, kena ajar, nggak gendong adik, kena ajar, Bapak Ibu. Jadi dia sangat keras. Adik saya itu pernah lempar pohon mangga atau apa, buah mangga apa, belum turun buahnya, belum turun, dia udah ambil kayu yang dia pakai lempar ke atas, belum turun dia udah ambil buahnya, kayunya jatuh kena kepala. Nangis papa saya bilang, aduh kasihannya kenapa enggak? Anak nakal, langsung diambil itu, sudah dicabut aja gitu, dan kemudian ada satu benda saya nggak tahu itu seperti apa ya, kayak kristal gitu putih, jadi gosok gitu. Saudara bisa mati tuh, bisa mati di situ, artinya bisa karena sakit, dia nggak mau tahu. Karena ternyata papa saya dulu juga jahat sekali, adiknya dia panah. Jadi mungkin udah nggak ada mana-mana, ya kita yang jadi sasaran. Jangan sampai pulang sekolah terlambat, habis.
Itu sebabnya saya walaupun anak Kupang yang tinggal di pinggir pantai nggak bisa berenang, itu ada katanya Ibu Lisa tulis. Saya bilang dapat cerita dari mana? Karena apa? Itu ada ceritanya, itu kepahitan trauma. Pulang sekolah diajak teman berenang di kali, pulang terlambat, papa saya sudah tunggu. Jadi gini, kalau dia pukul kita tergantung dosa kita. Kalau dosa kita besar, Bapak Ibu tahu itu ada tempat untuk pompa sepeda. Jadi itu ada selang itu yang pompa sepeda. Itu di ujungnya ada besi. Nah itu dipakai. Kalau enggak ya, kalau dosanya kecil dia pakai selangnya aja. Jadi seperti itu, ini real. Dan waktu saya pulang, kamu dari mana? Saya bilang aja diajak teman renang. Sejak itu saya nggak pernah renang-renang sampai sekarang. Jadi kemarin ada orang yang tanya, apakah sudah ikut kapal pesiar? Pengen ikut tapi nggak bisa renang gimana? Nanti kapalnya jalan sendiri, saya pesiarnya kemana? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi saya langsung papa saya ajar saya dengan begitu keras, diajar. Sudah itu nggak cukup, dia ikat saya di bawah kursi yang berat, kursi jati, dengan jari ini diikat dengan kaki, ke kaki kursi, tangan di belakang, jari saya diikat dengan benar dan juga tali di belakang. Dan itu saya marah sekali, kepahitan luar biasa. Satu waktu saya besar saya akan bunuh ayah saya, karena marah. Karena itu bukan sekali dua kali. Jadi dipukul itu udah lagu wajib sudah. Kalau dimarahin udah diajar seperti ini. Nah itu trauma. Sehingga kita kan orang tua, makanya besarkan anak di sini kan beda dengan di Indonesia. Kita kan korban. Berbahadilah yang masih sudah muda-muda pindah di sini. Tapi kita kan begitu orang tua ngomong, entah dia salah benar, pokoknya kita mesti diam. Jangan sampai orang tua ngomong kita sambut, kita balas begitu. Diam. Nah, saya ini suka dibentak. Jadi kalau saudara bisa lihat saya berkhotbah dengan lancar, itu anugerah, itu mujizat. Karena saya bukan orang yang berbicara lancar atau suka ngomong. Saya gagal karena sering dibentak. Makanya jangan bentak anak-anak kita terus-menerus karena kamu itu saya benar, Bapak Ibu Saudara. Tanyakan keluarga saya, tanyakan adik-adik saya, orang tua saya. Sehingga pada waktu mereka menyaksikan saya khotbah di sebuah gereja Protestan di Kupang, mereka terkaget-kaget dan mereka nangis sekali. Apakah ini anak kami? Karena mereka tahu saya nggak bisa bicara dengan lancar. Kalau saya disuruh orang tua saya suruh antar barang ke om atau apa, dan kebetulan omnya itu orangnya juga galak, atau ke rumah orang itu saya nggak berani masuk tuh. Saya lewatin dulu kayak pesawat, kalau mau landing dia mesti muter-muter dulu. Jadi saya ke kiri, saya jalan lagi lihat, masuk nggak, takut dimarahin, jadi nggak punya confidence. Akhirnya saya coba lari aja, saya bukan kasih barang itu, saya buang aja di depan, itu saya langsung lari. Itu saya Bapak Ibu Saudara, trauma, sangat trauma, sehingga tidak bisa ngomong, sering dibentak, jadi ngomong itu mesti gagal. Kalau ngomong itu mesti kayak dipukul kendoknya itu baru keluar kata-kata kami, kamu baru keluar. Jadi ini mujizat. Saya ada hari ini karena mujizat, dan ini merupakan satu pertumbuhan yang Tuhan lakukan dalam diri saya setelah saya bereskan. Karena pada waktu saya langsung lompat lagi pada cerita yang memang ada sambungannya. Waktu saya khotbah di satu gereja, Tuhan bilang, kamu belum menyelesaikan dengan orang tua. Saya bilang, apa Tuhan, saya sudah baik-baik, saya nggak nakal-nakal seperti kemarin, saya sudah baik-baik. Kamu harus selesaikan. Ternyata kebencian saya Tuhan sudah bereskan. Kalau kamu bereskan, baru Tuhan akan memberkati. Nah, setelah itu saya pulang, saya tinggalkan khotbah mungkin baru setengah, sudah berhenti, saudara, saya pulang ke rumah. Dan saya panggil papa mama saya, saudara-saudara saya minta maaf, saya minta ampun. Padahal mestinya kan orang tua saya, tapi saya minta maaf. Saya kemudian pegang tangan mereka, saya minta mereka tumpangkan tangan di kepala saya, supaya Tuhan merilis, Tuhan memakai saya untuk melayani. Dan sejak saat itu Tuhan pakai secara dahsyat, secara luar biasa. Setelah ada pengampunan, setelah ada kebaikan, makanya saya bilang di saya untuk bertumbuh itu mulai dari kita, pertumbuhan itu terjadi ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika kita dilepaskan, ketika segala sesuatu yang menghalangi kita itu dibuang semua, baru terjadi. Itu sebabnya saya tambahin sedikit apa yang saya terangkan pada sesi pertama tadi, karena sebenarnya sesi kedua ini we are learning about the enemy of the growth, apa itu musuh-musuh dan pertumbuhan. Tapi saya karena sudah sempat saya ceritakan, kalau kita mau bertumbuh sampai di mana, sampai batas apa itu artinya pertumbuhan.
Jadi bagi saya itu simpel, pertumbuhan itu adalah kita mengalami kemajuan sampai kita memiliki sifat atau gambar seperti Kristus. Ya, to be more like Jesus. Bisa enggak? Ya bisa, karena firman Tuhan berkata, jadilah kudus karena aku pun kudus. Jadi bisa. Di sini dikatakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa menjadi serupa dengan Kristus? Ketika kita berdosa, gambar Allah yang ada dalam diri kita rusak. Kita ini diciptakan Tuhan sepeta dan segambar dengan Tuhan, tapi dosa merusak, bukan? Merusak gambar kita. Kristus datang untuk merestorasi gambar, sehingga gambar yang sudah pudar, gambar yang sudah rusak, gambar yang sudah menyimpang tadi dibuat akan menjadi serupa dengan Kristus, sehingga satu waktu wajah kita akan dirubah dengan wajah kemuliaan. Makanya kenapa di surga tidak akan ada tangisan lagi? Barangkali ada keluarga kita yang meninggal, kemudian dia belum bertobat, dia belum masuk surga. Kita sedih ketika kita masuk surga, kita sedih. Lalu kita lihat di mana orang tua kita, di mana teman-teman kita, sahabat kita, kok nggak ada. Di surga tidak lagi akan dibiarkan kita sedih, karena Alkitab berkata dia akan menghapuskan air mata kita di sana. Kenapa? Bagaimana caranya? Kita udah senang karena wajah kita semua sama, serupa dengan Kristus. Amin. Jadi kita nggak tahu mana orang yang belum bayar utang kita, mana yang kita belum bayar, itu udah nggak tahu. Amin. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari, jadi menjadi serupa dengan Kristus. Apakah saya sudah sempurna? Belum. Ini jalan apa sih di sini namanya? Oke, apa saja ya? Gardner ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, katakanlah Gardner itu ada nomor 1 sampai 100. Kita mungkin belum sampai nomor 100, tapi kita sedang pada nomor 3, nomor 4, nomor 5. Keep walking sampai kepada jalannya sudah. Saya ganti jalan Gardner dengan kata sempurna. Jalan sempurna. Kita sudah berada pada jalan sempurna, tapi belum sampai nomor 100. Masih nomor 3, nomor 4, nomor 5. Gimana caranya kita sampai ke sana? Alkitab mengatakan barang siapa dipimpin oleh Roh, barang siapa kalau mau berbuah hendaklah dia dipimpin oleh Roh. Berarti kita dipimpin supaya sediakan diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Berjalan di dalam Roh. Kita harus berjalan di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh. Apa arti jalan? Mari kita definisikan jalan. Berjalan simpel. Ini simpel. Berjalan itu artinya kumpulan langkah-langkah. Betul kan? Kumpulan langkah-langkah. 1, 2, 3. Itu kita disebut berjalan. Jadi artinya mencapai kesempurnaan sampai nomor 100 jalan kesempurnaan itu kita mulai menyediakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu dalam arti kita mentaatkan diri kita submit kepada Roh Kudus. Sebab arti dari kesucian, itu suara Roh Kudus begini. Arti dari kekudusan itu apa artinya hidup suci? Hidup suci artinya menaklukkan diri atau submit ourselves voluntarily, dengan sukarela menundukkan diri kita kepada firman Allah, kepada perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu artinya hidup dalam kekudusan. Kalau kita sudah menundukkan diri kita kepada kehendak Allah secara sempurna, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita hidup kudus. Karena dosa itu artinya penyimpangan. Dosa itu bukan mencuri, dosa itu bukan membunuh, dosa itu bukan berzina. Itu cuma bentuk-bentuk dosa. Tapi dosa artinya penyimpangan dari tujuan. Jadi tidak mencapai tujuan, terjadi penyimpangan. Makanya disebut bertobat itu metanoia, artinya dikembalikan kepada tujuan. Setiap orang yang hidup tidak sesuai dengan tujuan Allah sedang hidup dalam dosa. Makanya hidup kita rusak. Kok bisa? Begini Bapak Ibu, ini mic itu di-create untuk apa? Supaya saya bisa bicara, saudara bisa dengar. Betul kan? Itu tujuannya. The original of God's purpose to make us adalah hidup menyenangkan Dia dan berkenan kepada Dia. Nah, saya mau tanya, mic ini memang dibuat untuk saya bisa pakai seperti ini. Saya bilang begini, bisa nggak dipakai untuk yang lain-lain? Bisa nggak dipakai pukul kepala orang? Jangankan pukul kepala orang, ibu-ibu kita bisa pakai untuk nyambel. Tapi akhirnya apa? Terjadi kerusakan. Karena apa? Semua malfunction, semua kerusakan itu
boleh karena kita tidak gunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Jadi kalau hidup kita tadi memang Tuhan ciptakan untuk hidup berkenan kepada Dia, tetapi ketika kita tidak menggunakan sesuai dengan tujuan, akhirnya mengalami kehancuran dan kerusakan. Ini hal-hal dasar sebenarnya yang sebenarnya kita sudah tahu. Jadi berarti kalau hidup kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebenarnya kita hidup berdosa. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Kita teruskan di sini. Oke, dikatakan di situ bahwa seperti saya katakan tadi, kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita belum sempurna sampai ke sana, tapi kita sudah berjalan menuju ke sana. Nah, dua cara untuk bertumbuh. Yang pertama, melakukan firman-Nya dalam situasi yang sulit bagi Anda untuk taat. Halo, dengar baik-baik. Mungkin coba saya akan bicara lebih lamban soal ini, slow. Cara untuk kita bisa bertumbuh atau apa yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang bertumbuh, yaitu satu kenyataan bahwa kita melakukan firman Tuhan dalam situasi yang sulit untuk taat. Paling gampang melakukan firman Tuhan di dalam gereja, betul nggak? Sama mau berbuat dosa. Oh, jangan berbuat dosa gereja, malaikat penyemata banyak di sini, gitu kan? Ada pendeta yang memprototin kita. Makanya gereja online itu saudara-saudaraku dulu memang waktu COVID, oke lah situasi. Tapi kadang-kadang saya pikir gereja online apakah orang-orang bergereja apa enggak? Karena ya suka-suka dia gitu. Waktu mau bilang bertobat dia sudah putar ke channel lain, jadi nggak jelas itu sampai bertolong atau bertobat atau apalagi. Jadi nggak jelas karena orang nggak ngerti apakah dia melakukan firman Tuhan. Artinya saya nggak salah kalau ada gereja yang cuma setengah jam saja atau gereja 1 jam saja. Tapi saya bilang, gimana ya caranya orang itu bisa bertumbuh kuat kalau dengar firman cuma sepotong-sepotong saja. Kalau nggak setuju, gimana kalau besok malam kita makan malamnya semua dikasih 1 sendok aja gitu? Gak kuat kan, kita perlu yang sesuai dengan porsi kita begitu, jadi mantap rasanya. Karena kalau terlalu banyak juga kita kurang menghargai. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Sedangkan firman Tuhan nggak kita dengar. Ada lagi orang ke gereja, saudara-saudara, orang ke gereja enggak dengar firman Tuhan, ngerumpi. Makanya tadi ada yang bilang, oke, mari kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada gadget dan segala macam kan. Tapi sekarang sudah, wah, masih dengar firman Tuhan, tapi bisa. Sampai saya bingung ada orang yang bisa chatting dan bisa cerita pada jam kebaktian. Jadi pertanyaan saya, buat apa Anda datang ke gereja tetapi tidak menghargai firman Allah? Buat apa? Dan bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita nggak punya pendalaman atau pemahaman firman Tuhan yang sungguh-sungguh? Karena saya mau bilang begini, saudara nggak akan bisa kuat, saudara nggak akan bisa bertumbuh kalau, dan juga saudara tidak akan bisa diberkati kalau saudara tidak pernah menghargai firman Allah. Ada lagi saya lihat, saya ini kan juga selain pengkhotbah saya suka main musik. Nah, seorang pemain musik itu dia sensitif sekali. Makanya mimpin tim musik ya, praise and worship itu susah banget. Apalagi ada satu ditegur, kamu main begini, dia kesel sekali. Karena nggak mau diatur gitu, mau main kunci, kan main kunci itu dia nggak, sangat sensitif. Makanya saya bilang agamanya pemusik itu mudi itu artinya ikut perasaan dia gitu. Kalau dia lagi senang ya main, kalau enggak. Saya sangat kecewa karena saya lihat ini orang main musik. Waktu habis main musik, pas pendetanya mau datang dan berkhotbah, hilang semua. Ternyata berada di belakang duduk semua ngobrol. Sudah pendetanya udah bilang, baik Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa, baru busu-busu datang. Dan kemudian main musik. Wow, saya langsung bilang kepada pemain-pemain musik, kalau tempat yang lain boleh, di sini nggak boleh. Di sini nggak boleh. Pokoknya firman Tuhan datang dengar, main musik, terus kemudian pas firman Tuhan datang dan dengar firman Tuhan. Kalau enggak, kita bukan entertainment untuk entertainment orang kok. Ya kadang-kadang susah, tapi itu sebabnya ketika kita kurang menghargai firman Tuhan, kita nggak akan bertumbuh. Saya kembali dulu nanti karena itu ada juga poin kedua. Saya kembali di sini dikatakan
melakukan firman-Nya dalam situasi yang sulit bagi Anda untuk taat. Melakukan firman-Nya, saudara-saudara. Orang yang mendengar dan melakukan firman, orang yang mendengar dan tidak melakukan firman-Nya saja, itu aja Alkitab berkata pada waktu hujan datang, badai datang, gelombang datang, hancur, rumahnya rubuh. Itu yang mendengar firman, tapi tidak melakukan. Apalagi yang tidak pernah mendengar sama sekali. Apalagi yang ke gereja nggak pernah dengar firman Tuhan. Yang dengar tapi tidak melakukannya, Alkitab mengatakan itu seperti rumah yang didirikan di atas dasar, di atas pasir. Yang ketika hujan itu apa? Saya mau terangkan begini, saya mau artikan begini. Hujan itu bisa berkat. Ada berkat. Tapi kalau kebanyakan saudara-saudaraku akhirnya bisa jadi kutuk. Karena itu orang yang diberkati Tuhan banyak, itu harus ingat sama Tuhan. Sehingga firman Allah berkata dalam kitab Ulangan, supaya kamu mengerti bahwa bukan karena kekuatan kita lah kita mendapatkan kekayaan ini, tapi kekayaan itu karena kekuatan Tuhan. Sebab kalau kita diberkati akhirnya ditanya Pak Pendeta, Pak, kenapa kok nggak datang ke kebaktian lagi? Sibuk Pak. Dulu nggak sibuk, pekerjaannya Senin Kemis, artinya Senin datang Kemisnya pulang. Kalau di Philadelphia disebut Simatupang, artinya siang malam tunggu panggilan. Sebab mereka yang bekerja kebanyakan juga nggak punya surat. Jadi itu mesti tunggu di luar loh. Karena nanti dijemput oleh agen, dijemput oleh sopir dengan big van itu. Kalau terlambat, ya udah ditinggalkan. Besok mungkin nggak dapat kerjaan. Tapi dari gereja kami harus jemput jemaat-jemaat ini. Beda. Kalau agen yang jemput untuk kerja, biar kedinginan juga, gelap-gelap juga, ada orang-orang jahat juga lewat, dia udah duduk di situ tunggu. Mau van-nya datangnya terlambat, dia nunggu di situ karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi kalau ke gereja, sopir yang mau jemput dia, saya nanti 5 menit lagi sampai di rumah, tunggu. Saya aja yang terakhir. Nah kalau semua mau minta yang terakhir, kapan ke gereja? Saya terakhir ya, saya masih ini terakhir. Oh, ini ke gereja loh, berkatnya dari Tuhan. Itu nggak perlu begitu. Jadi begini, ya kadang-kadang kami belajar memahamilah. Karena kalau hari Minggu, makanya siang malam tunggu panggilan itu artinya begini. Kalau agennya bilang kerja kamu, hari Minggu dia udah siap-siap. Pagi-pagi dia udah bangun, bukan karena mau ke gereja, karena tunggu-tunggu kalau ada panggilan kerja. Nanti kalau bilang oh hari ini tidak ada kerja, baru ke gereja. Jadi Tuhan adalah keputusan terakhir kalau segalanya gagal. Doa adalah jalan terakhir kalau semua cara gagal. Itu saudara-saudara. Makanya istilah di sana Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Nah, cari Tuhan. Saya bilang begini, kalau kamu percaya sama Tuhan, saya bukakan ayatnya. Bilang, kalau kamu beribadah kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati engkau. Amin. Tapi kita aja yang khawatir. Lalu kita mau menggurui Tuhan, mau mendidik Tuhan. Cara memberkati saya itu ya lewat cara-cara seperti ini. Please, biar cara Tuhan memberkati kita. Memang pada waktu saudara berdoa, tiba-tiba tidak uang segepok dengan gambar kepala botak itu, yang ada uang itu turun. Tapi Tuhan kasih Pak. Karena saya baca ayat itu bilang begini, kekuatan itu datang dari Tuhan. Artinya memang kamu bisa bekerja, bisa dapat duit, tapi satu waktu tiba-tiba ada satu batu di ginjal kita. Terus kekuatan kita jadi lemah. Ada orang mungkin badannya masih bagus, tapi kekuatannya lemah. Jalan udah begini-begini terus. Kadang-kadang jalan juga nggak tahu pulangnya kemana. Kalau udah lupa ingatan, kekuatan dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil ingatan kita mau bisa apa? Kalau Tuhan ambil kekuatan kita masih bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bilang kalau kamu menghargai firman Tuhan, karena itu caranya kita bertumbuh. Firman Tuhan itu seperti air. Bagaimana sebuah tanaman bisa bertumbuh hijau dan segar kalau dia tidak ditanam di pinggir aliran air? Bagaimana dia bisa bertumbuh kalau kering? Bisa nggak kita bertumbuh di padang gurun tanpa mendapatkan supply kehidupan? Nggak bisa. Jadi begini, kita setuju bahwa caranya kita bisa bertumbuh adalah tidak membiarkan firman Tuhan berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Tidak berhenti firman Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita buka hati kita, dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya itu mengambil keputusan tiap hari untuk sebelum tidur itu berdoa dan mengucap paling tidak 3 hal berterima kasih kepada Tuhan.
Hari itu apa yang saya alami dari Tuhan? Saya ucapkan terima kasih. 3 saja. Target saya cuma 3. Tapi apa yang terjadi ketika saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk ini, terima kasih untuk ini, terima kasih. Ternyata bukan 3, tapi bisa begitu banyak. Karena saudara percaya atau tidak, saya mengalami setiap hari mujizat-mujizat Tuhan luar biasa. Itu sebabnya saya bilang, every day is miracle. Every day is miracle. Oh dahsyat. Saya nggak tahu mesti cerita seperti apa itu. Banyak mujizat tiap hari. Banyak mujizat. Saya mau dibunuh sudah sering. 3 kali. Yang pertama kali mau dibunuh saya ingat itu. Pada waktu itu Pastor Ruben Adi masih juga anak-anak muda, saya bawa mereka. Ayo mari kita menginjil. Saya ajak mereka menginjil. Di daerah Tasikmalaya sana. Waktu kita masih menginjil. Orang-orang datang. Selalu itu pada waktu itu Gunung Galunggung meluluskan. Datang bawa dengan segala macam barang benda-benda tajam, bambu runcing atau terus kayu tidak runcing diberi sempat dicuka segala macam, langsung ngomong macam-macam. Saya sedikit kan karena juga beberapa kali melayani di Bandung dan saya ngerti sedikit agama kadi itu agama kadia kumaha tuh macam-macam. Jadi saudara-saudaraku semua udah ramai saudara. Terus Tuhan kasih hikmat. Jadi mereka pada ketakutan, saya ajar mereka untuk mulai menginjil. Mereka pada ketakutan semua. Tetapi tahu-tahu Tuhan berikan kekuatan. Saya ngomong sama mereka. Saya bilang enggak, ini kalau mau meletus, itu tandanya supaya kita ingat kembali kepada Tuhan, begitu bla bla. Terus dia bilang begini, itu saya cerita semua. Tahu semua apa namanya? Jadi seluruh. Kita fotoin, mau foto saya taruh tangan di belakang itu minta buat orang-orang itu. Itu pertama kali mau mati di situ. Di Filipina daerah yang saya katakan khotbah di daerah orang-orang yang waktu kita suruh percaya kepada Tuhan dia teriak bahasa yang lain itu. Datang saudaraku, waktu kami sedang berada di restoran diajak ke situ makan. Tahu-tahu orang datang bawa pesta. Sebelumnya memang kita waktu naik pesawat kok bisa ketemu Atoni, dia bilang kalau kamu ada apa-apa, lapor habis tahu dia. Akhirnya sudah dia bilang langsung kamu cepat tinggalin kota itu. Dan waktu itu kira-kira beberapa misionaris yang dari OIF dari Australia itu diambil sampai sekarang kita nggak tahu, berarti sudah ada di sana. Banyak terjadi seperti begitu. Tapi Tuhan menyertai kita sampai mujizat terjadi waktu kami khotbah orang yang bukan Kristen ini cuma lihat dari jauh-jauh. Tapi begitu dia lihat ada orang disembuhkan, mujizat terjadi, baru mereka datang dan mereka lihat dan minta didoakan disembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi hanya ada satu bagi saya. Saya nggak mau yang terlalu panjang. Saya tidak mengajar teologi. Saya tidak mengajar yang susah-susah. Saya mau mengajarkan sesuatu dari prinsip-prinsip kehidupan yang tepat. Bagaimana engkau bertumbuh? Bisakah kita tanam sesuatu kemudian tanpa air tumbuhan itu bisa bertumbuh? Itu berarti tidak ada cara lain kecuali membiarkan firman Tuhan seperti air itu mengalir dalam hidup kita. Tiap hari saya nggak bosan-bosan bilang sama jemaat. Sampai setiap hari saya pasti kasih tulisan renungan untuk jemaat supaya bisa baca. Nah, kemarin waktu hari Senin kami datang saya lupa nulis. Tapi sudah ditanya, Pak ini mana semua? Mana? Kok belum ditulis? Ya saya tuliskan lagi. Firman Tuhan. Saya ajak, memang pertama kali berat sekali Bapak Ibu untuk ngajak orang untuk merenungkan firman Tuhan. Saya bilang, kalau nggak usah baca yang susah-susah, misalnya si A melahirkan memperanakan ini, kan ada ayat itu susah kan? Ya, cari gampang-gampang baca di Mazmur, atau ada ayat-ayat penuntun, baca. Dan Alkitab berkata berbahagialah orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dia akan bertunas, dia akan bertumbuh, tidak pernah berhenti menghasilkan buah yang akarnya merambat, amin. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau TikTok bisa siang dan malam, kalau WhatsApp bisa siang malam, pagi, tengah hari, sore. Tapi kok firman Tuhan enggak, saudara-saudaraku. Renungkan firman Tuhan siang dan malam baru diberkati. Gampang toh. Jadi saya cuma baca satu ayat, saya renungkan hari ini, siang saya renungkan lagi, supaya apa? Teringat-ingat. Misalnya Tuhan bilang, janganlah marah, janganlah pendam amarahmu sebelum matahari terbenam.
Bukan berarti kalau begitu, kalau saya mau marah panjang, saya marah pagi benar. Nanti pas matahari lihat, benar. Maaf ya, enggak. Maksudnya bukan itu. Maksudnya itu jangan berlama-lama, jangan simpan sampai lama-lama. Karena kata marah itu dalam Alkitab ada dua pengertian. Kata marah yang pertama itu artinya Artinya merusak energi. Tapi kata marah yang kedua itu menenteramkan. Kata marah yang kedua itu memberikan sesuatu kekuatan yang positif. Misalnya saudara mukul sesuatu, paku sesuatu, kok nggak bisa berhasil. Kemudian ada timbul kemarahan kan, nah itu yang positif. Tapi kalau kata marah yang merusak orang, sama seperti ada orang nggak bisa simpan amarahnya sampai ada yang bunuh istrinya kan di Philadelphia itu. Nah itu yang salah itu. Karena tidak bisa kontrol, makanya kita mengatakan kontrol kemarahan. Sekarang saya tanya, bagaimana bisa kontrol? Kok firman Tuhan nggak ada? Gimana bisa ingat-ingat? Yesus sendiri waktu menghadapi iblis, dia selalu berkata, ada tertulis. Kok kita mau lebih jagoan dari Yesus? Kalau iblis menggodai kita bilang ada tertulis, terus iblis tanya di mana? Di mana ayatnya? Kalau kita bilang ada tertulis, firman Tuhan mengatakan begini, iblis tanya kepada kita, di mana ayatnya? Enggak tahu. Ya susah. Yesus sendiri ditanya ada tertulis, Yesus jawab ada tertulis waktu iblis mencoba kita, menggoda kita. Yesus sendiri, firman Tuhan kuat dalam dirinya. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, pegang firman Tuhan, itu yang bisa bertumbuh. Itu yang bisa bertumbuh. Siramin terus kan, siramin terus. Jangan, makanya saya bilang kita ini tidak dalam default mode. Datang ke gereja terus kita pikir kita kuat, kita akan bertumbuh terus, nggak bisa. Harus disiplin tiap hari, diisi firman Tuhan terus. Jadi jangan bilang begini, Pak bosan khotbahnya itu saja. Dia nggak tahu kalau kita khotbah itu susah. Dia nggak tahu. Pak khotbahnya ada lucu-lucunya. Saya juga nggak selalu khotbah lucu-lucu. Saya kalau pas khotbah ngomong marah-marah, saya marah terus dari Cabang sampai Merauke. Tapi bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi memang susah. Yang penting firman Tuhan itu, amin, itu sebagai sesuatu yang kita butuhkan untuk supaya hidup kita bisa bertumbuh. Pokoknya buat saya nggak tahu, tapi saya sudah ambil prinsip itu. Saya harus hidup dengan firman Tuhan. Tiap hari dengan firman Tuhan. Tiap hari. Ada sesuatu persoalan, ucapkan firman Tuhan. Nah, saudara mau menghadapi persoalan, mau ucapkan apa yang saudara nggak pernah baca? Misalnya, kalau kita semua sudah baca firman, jadi harus ucapkan. Kalau firman Tuhan berkata, kalau kita diserang oleh sakit penyakit, kita ambil firman Tuhan, Allah penyembuh kita, ucapkan. Kalau ada musuh-musuh datang menyerang kita, kita bilang apa? Yang ada dalam diriku lebih besar dari yang ada dalam dunia ini. Pernah baca nggak ayat itu? Yang bersama kita lebih banyak dari yang ada di dunia ini. Amin, kekuatan di dunia ini. Nah kalau kita baca seperti itu, nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Tadi saya cerita, kemarin atau kapan saya cerita kepada pastor, itu ada jemaat kami itu perjalanan dia 2 jam, tinggalnya dia alamannya 2 jam ke gereja, terus datang. Jadi kalau sekali datang berarti 4 jam, ya kan? Tapi tetap setia karena dia mengalami mujizat Tuhan. Waktu dia telepon, Pak, saya mau ditangkap ini. Sama 3 huruf, kita sering bilang 3 huruf. Ada yang tahu ya 3 huruf? Itu WISE, ya, petugas imigrasi karena statusnya. Ya, kita di sana bilang 3 huruf supaya nggak ketahuan. Iya. Nah ini orang baru bertobat, terima Tuhan Yesus. Dia tadi Buddha ya atau apa ya? Dan bukan cuma Buddha, aliran kepercayaan dan segala macam ilmu-ilmu. Dia juga pelatih merpati putih, melatih para tentara-tentara itu merpati putih. Jadi ilmu-ilmunya macam-macam gitu. Jadi bukan pakai tenaga luar, tenaga dalam, dan tenaga luar dalam semua. Jadi orangnya keras sebenarnya. Tapi dengar Injil, dia bertobat, dia terima Yesus, mau dibaptis, kami baptis. Tahu-tahu sudah. Dia Pak, ini gimana Pak? Anaknya masih kecil. Kenapa? Ini rumah saya sudah dikelilingi. Gimana cara? Anak saya nangis-nangis lagi Pak, nanti ketahuan. Bisa didobrak ini rumah.
bilang, Bapak baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Lalu kemudian saya suruh dia baca di dalam kitab Mazmur. Lalu saya bilang, Pak, itu dalam Alkitab pernah terjadi. Tuhan membutakan mata orang. Tuhan membutakan orang sehingga mereka tidak lihat. Tapi Tuhan juga bisa membuka mata kita untuk melihat bahwa yang menyertai kita lebih baik. Oh iya, baca terus ayat itu. Sedang baca dan percaya beriman kepada Tuhan. Anak itu sampai dimasukkan ke wardrobe itu kepada lemari itu supaya suaranya gak keluar. Tapi memang anaknya nangis-nangis di luar nggak terdengar. Nggak tahu ada peredam yang Tuhan pasang itu, malaikat cepat-cepat datang pakai si peredam. Jadi nggak terdengar. Jadi gimana Pak? Itu rumah kan jaraknya kan jauh, hampir 2 jam. Pak, nanti saya jemput Bapak. Dari Philadelphia, saya jemput Bapak. Oh dia, udah Pak, nggak usah khawatir. Tapi gimana cara? Nggak tahu. Tapi kemudian, gini Pak, Bapak nggak usah jemput. Saya aja yang pergi. Tapi gimana? Ini sudah dikelilingi. Pak, Tuhan bisa memudahkan. Betul juga. Jadi dia agak sepi, dia keluar. Tapi dia praktekkan firman itu. Dia pegang, dia tiap hari baca firman, dia pegang firman, dia praktekkan. Mujizat Tuhan terjadi. Dia keluar, dia bawa anaknya semua masuk dalam mobil, bawa pakaian seadanya. Terus kemudian waktu keluar, saya bilang, Pak, lihat ke kanan juga ya. Ke kanan Jepang. Dia keluar, akhirnya terus lewat sampai di Philadelphia. Selamat. Rumahnya tinggalin aja sekali. Itu belum akhir. Tuhan masih bekerja secara dahsyat. Kita tidak mau bicara hal-hal yang cuma teori-teori. Kita mau melihat kuasa dari firman Allah. Itu sebabnya hari ini saudara beri telinga saudara untuk firman Allah. Itu belum selesai. Dan itu yang bikin dia mau beribadah dan takut kepada Tuhan luar biasa. Cinta kepada Tuhan karena Tuhan lihat perbuatan mujizat banyak terjadi. Banyak ya, mujizat ini cuma satu saja yang besar, tapi ada banyak mujizat besar. Sakit jantung orang lain pergi langsung mati, kok dia hidup sampai sekarang. Itu dahsyat. Itu dahsyat, sudah melebihi yang orang bilang nggak mungkin, dia mestinya mati waktu ada serangan jantung. Tapi saya kembali itu nantilah kapan-kapan. Atau nanti saudara ke Philadelphia kan. Tapi yang saya cerita kelanjutannya apa? 1 minggu kemudian saya bilang, Pak, mujizat Tuhan luar biasa. Secara manusia dia kayak nggak punya dasar apa-apa untuk bisa hidup legal di Amerika. Saya bilang, Pak, percaya bahwa Bapak sudah memberikan dirimu dan percaya kepada Yesus. Kuasa Yesus akan nyata dan Tuhan akan bikin Bapak aman. Kemudian dia mau dipulangkan atau gimana ya? Saya lupa. Oh itu yang lain. Itu ada lagi banyak mujizat. Banyak mujizat saudara-saudara. So, saya ini sudah masuk keluar pergi antar orang sampai di perbatasan Meksiko untuk tolong orang-orang yang ditangkap-tangkap semua. Itu pekerjaan kita. Jadi pendeta bekerja di Philadelphia itu syukur-syukur saudara-saudara kalau masih itu kerjanya banyak. Pendeta di Philadelphia itu multifunction. Bukan khotbah saja. Ya cari rumah harus pendeta. Antar ke dokter pendeta, ke pasar ya pendeta yang diminta terus. Itu semua pendeta semua. Cuci WC juga pendeta. Tapi menikmati itu anugerah Tuhan. Amin. Makanya kita akan ada 2 sesi terakhir itu. Growing to serve, serving to grow. Amin. Semua yang kita kerjakan tuh Tuhan tidak tutup mata kok. Jadi jangan aduh Tuhan gimana sih kok aku aja. Jangan saudaraku, Tuhan matanya terbuka melihat semua usaha kita. Dan Alkitab berkata di dalam 1 Korintus ya pasal 15-58, persekutuan kita, usaha kita dengan Tuhan tidak sia-sia. 1 minggu kemudian kalau nggak salah dia seharusnya sudah harus pulang, kalau nggak dicari-cari terus. Orang itu petugas itu datang terus. 1 minggu kemudian tiba-tiba ditelepon. Nggak ada hujan, nggak ada air. Kamu kayaknya bisa tinggal di sini. Obat Kristen bisa tinggal di sini. Itu sebabnya sekarang dia bisa tinggal di situ. Ya, padahal dia sudah melewati 1 tahun kan, itu berarti selalu pun nggak bisa. Tapi dia bisa tinggal di situ. Sekarang istrinya sudah green card, anak-anaknya diberkati Tuhan luar biasa. Bagaimana dia tidak sayang sama Tuhan? Firman Tuhan itu dahsyat. Mujizat. Saya bisa lihat orang yang berpegang kepada firman dan orang yang tidak berpegang kepada firman.
Orang yang berpegang kepada firman itu dia nggak perlu khawatir akan tahun kering. Dia nggak khawatir. Tapi orang yang tidak berpegang kepada firman bingung. Nah kalau sudah bingung, apa saja dia pegang gitu. Loh, kalau saudara naik nih ya, saudara naik ya, tiba-tiba saudara terpleset jatuh, apa saja saudara pegang. Benar. Makanya orang ketika mereka mau bertahan hidup di sana, apa saja dia lakukan. Kadang-kadang itu bukan istri dia kira istri dia juga. Itu bisa. Kadang-kadang itu suami dia kira suami dia juga, apa saja dia pegang. Nah itu doanya mungkin bilang, Tuhan berikan aku berkat, kalau yang halal tak ada, yang haram pun jadilah. Yang kedua, jadi begini, melakukan firman-Nya dalam situasi yang sulit bagi Anda untuk taat. Situasi yang sulit. Kalau di sini kan semua gampang. Anak saya pagi-pagi hari sudah telepon. Dan dia bilang, aku enggak. Dia marah sekali kalau saya tidak mengajari dia untuk bertanggung jawab. Jadi walaupun dia wanita, saya harus berdiri sendiri. Saya harus take care hidup saya sendiri. Jadi dia apa namanya, sewa apartemen, dia punya sendiri, dia mau tinggal sendiri, mau usaha sendiri begitu. Nah pagi-pagi sekali. Pokoknya dia bilang, Dad, teach me lesson of life. Jadi semua diajarin, cara ini, cara itu, ajarin aja gitu. Nah terus kemudian pagi-pagi dia telepon, Dad, kenapa saya pagi-pagi dia telepon ada apa? Aku nabrak. Dia baru dapat SIM, terus baru beli mobil 1 hari. Baru kemarin beli mobil, hari itu tabrak pagi-pagi. Waktu lagi salju. Waktu lagi salju. Simple. Itu hanya karena dia lihat Waze-nya tuntun dia di jalan yang tidak benar. Jadi dia, kalau orang berpengalaman, begitu lihat itu hanya hitungan detik kan. Dia nggak tahu ada mobil parkir, ada banyak mobil parkir situ dia. Wah. Terus saya tenang aja, saya nggak panik gitu. Untuk dia telepon saya bukan telepon ibunya. Saya nggak panik, saya tenang. Saya tanya dia dulu, terus kamu gimana keadaan? Nanti bikin tenang. Karena pernah ada satu di keluar di jemaat juga gitu. Anaknya kepaikan sekali. Ketika anaknya juga baru belajar mobil menyetir, telepon orang tuanya. Kamu gimana sih? Tabraknya di mana sih? Mobilnya gimana? Bukan tanya anaknya gimana. Untung orang itu pernah bersaksi sebelumnya, jadi saya ingat. Makanya ketika anak saya seperti itu, saya tanya dulu, kamu bagaimana? Ya, kamu bagaimana? Oh, aku baik-baik, aku nggak apa-apa. Oh ya, saya bilang baik. Terus gimana? Saya mesti kerja ini. Lalu gimana? Nggak ada orang di situ. Dia tabrak itu nggak ada orang di situ. Dia tetap aja dulu di situ tuh. Saya bilang, tapi dia bilang saya mesti kerja ini. Udah panggil polisi, polisinya belum datang. Dia udah telepon polisi, polisi belum datang. Saya bilang, ya udah kamu pergi kerja aja. Dia kaget, loh, kamu mesti pergi kerja. Maksud saya, kamu tulis sesuatu di situ, nomor kontakmu segala macam, tempelin aja di mobil. Lalu kamu kerja. Dia bilang enggak, saya mau nunggu di sini. Ya udah, akhirnya saya datang, polisnya sudah datang. Polisnya datang terus beberapa saat lagi pemilik sudah datang. Asik pagi-pagi, kira-kira jam 5 jam 5 pagi. Polisnya bilang, di Philadelphia saya nggak pernah ketemu orang seperti ini. Mobil kita ditabrak sana sini, kita nggak tahu siapa orang itu. Nggak pernah ada orang mau berhenti. Tapi anak ini sampai polisi ini bingung. Kamu apa namanya? Nah, minum atau apa obat? Enggak. Dia bilang ini nggak semua kerja. Karena kok ini dia bingung. Nabrak, tidak ada orang yang lihat karena gelap buta, tidak ada orang yang tahu. Penghuninya juga tidak. Kenapa tidak pergi aja langsung? Dia berhenti di situ. Dia tunggu sampai. Jadi pemiliknya datang lihat mobilnya seperti begini. Tapi karena polisi sudah bilang, dia ini datang dari tadi udah nabrak mobilmu, tunggu di sini. Jadi yang mobilnya tabrak jadi, waduh terima kasih, jadi appreciate karena mobilnya itu baru beberapa waktu lalu juga ditabrak tapi orangnya lari. Jadi beruntung kan bisa di-cover sama asuransi tuh. Jadi untung. Tapi di situ saya bersyukur bahwa karakter itu yang kita akan bicara di sini, bahwa sebuah pohon itu disebut dewasa kalau ada buahnya. Artinya kekristenan itu dewasa kalau karakternya itu mulai muncul.
Nah begini, karakter itu tidak terlihat waktu kita dalam gereja, tapi karakter itu akan terlihat ketika kita mengalami kesulitan. Jadi jangan deh sombong-sombong bilang aku orang Kristen. Tunggu dulu ketika saudara disenggol, kira-kira yang keluar apa? Kebun binatang atau apa? A atau F? A itu anugerah Tuhan, F itu yang lain-lain. Kan di sana itu sudah, saya tuh pusing. Keluar rumah tuh di mana-mana. F itu gampang, saudara nggak ngerti nggak apa-apa lah. Kata F itu di mana? Sampai pusing. Sampai pusing. Kalau kita nggak kuat dengan firman Tuhan, kita juga tiba-tiba bisa. Yang di sini kan bunyinya F, nadanya F terus. Nah ini saudara-saudaraku, saya mau lihat karakter itu. Jadi tadi iseng-iseng ya ada ibu tanya ya di bawah ini. Kok makannya sedikit? Saya cuma goda. Iya bukan di depan orang saya makannya sedikit. Kalau di belakang saya makan banyak. Maksudnya begini Bapak Ibu. Karakter kita karena begini. Apa namanya? Kepribadian itu kan beda dengan karakter. Kepribadian itu apa yang nampak di depan orang. Tapi karakter apa yang tidak nampak. Jadi misalnya, hai, padahal kita udah jengkel sama orang tidak. Hai apa kabar? Oh baik. Tapi ternyata kita jengkel sama dia gitu kan. Jengkel. Kemarin baru dapat mobil aja, udah diposting di mobil di Facebook. Kalau pakai pakaian hampir tiap hari. Waktu pagi posting baju kuning, 2 jam lagi posting baju biru. Kita kesel kan? Karena memang susah ya. Alkitab itu berkata, bersedihlah dengan orang yang bersedih, bergembiralah dengan orang yang bergembira. Lebih gampang mana? Lebih gampang bersedih dengan orang yang bersedih. Tanya saja orang Batak, saudaraku. Itu kalau meninggal ada choir khusus untuk nangis. Begitu orang sudah nggak datang, mereka diam-diam. Begitu ada tamu datang, supaya apa dikasih duit. Jadi lebih gampang bersedih dengan orang yang bersedih. Tapi bergembira dengan orang yang bergembira bisa enggak? Ya, aku baru beli mobil, aku beli rumah. Kita dalam hati, ya gitu aja, sudah cerita-cerita. Tapi mestinya kita senang. Aku baru beli mobil, puji Tuhan, berarti aku bisa pinjam dong mobil. Haleluya. Itu karakter, itu artinya kita grow. Kok dari dulu sampai sekarang, dari zaman Flintstone sampai sekarang ini, kok kita tetap aja sedikit disinggung udah, aduh jengkelnya, marahnya setengah mati, tersinggung. Kayaknya aduh susah. Apa namanya istilahnya dibilang require extra grace atau apa gitu. Itu istilah yang diberikan kalau itu ada orangnya aduh perlu anugerah Tuhan. Kan saudara lihat, pokoknya kita udah jengkel, orang buat benar aja kesalah. Coba dalam ibadah kita aja jengkel, utangnya nggak dibayar-bayar. Terus kita lihat dia di depan angkat tangan. Apalagi nyanyi ku bebas, segala hutang Tuhan. Mangkel kita. Makanya kalau saudara ibadah lihatlah Tuhan, amin. Kalau enggak kita akan bisa kacau. Ini berbicara soal karakter, amin. Karakter. Jadi begini Bapak Ibu, jangan kita terpancing hanya melihat dari luarnya aja. Juga termasuk saya mau kasih tahu, saya nggak mau memanipulasi jemaat. Jangan terlalu terpancing dengan pendeta-pendeta yang cerita yang gede-gede, yang besar-besar, ternyata ada maksud yang terselubung. Itu seperti itu, saudara-saudara. Ada banyak orang datang cerita begini, ternyata ketahuan dia punya ini, dia selingkuh, dia segala macam. Itu hamba tuh melayani Tuhan seperti itu. Tapi ngomongnya manis. Karena malaikat Tuhan kan iblis kan juga bisa menyamar jadi malaikat yang paling suci, paling kudus. Kok bisa ya dia dipakai Tuhan? Ya karena dia bicara firman Tuhan. Tuhan bukan bela dia, Tuhan bela firman-Nya. Amin. Tuhan bela firman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau bilang begini, hati-hati kita. Karakter itu penting. Karakter itu yang saya sebut. Apakah di dalam keadaan yang sulit kita tetap melakukan firman Tuhan? Kalau kita terjepit, apakah kita melakukan yang tidak benar? Misalnya kita menipu, kita berbohong, kita korupsi, kita suap dan sebagainya. Kalau gampang di gereja semua, haleluya, haleluya memuliakan Tuhan. Tapi di luar gereja saya nggak tahu tuh haleluya atau haleluya. Saya nggak ngerti sudah. Itu sebabnya karakter adalah penting.
Dan memang itu tidak persoalan hari ini saya khotbah terus pulang saudara jadi suci semua. Enggak. Jadi jangan terlalu putus asa. Masih bisa salah, tapi kita harus memaafkan. Jangan tiba-tiba wah kita ngomel sama suami kita atau istri kita. Katanya ikut retreat ICCCC. Kok pulang mulutnya masih begini-begini? Ya kan kita nggak didukung tuh. Dipikir itu seperti car wash gitu, jadi kita masuk keluar jadi ya. Masih banyak kekurangan. Jadi harus berani berikan ruangan untuk kesalahan, betul kan? Dan mengampuni. Karena kalau kita merasa lebih hebat, kita juga bisa keliru, kita juga bisa salah. Aduh, susah banget. Kadang-kadang itu banyak orang datang cerita, siapa begini, siapa begini, mati. Apa kamu sudah sempurna? Apa kamu sudah sempurna? Kalau kita masih juga banyak kesalahan, memaafkanlah. Bukan berarti memaafkan kita diam saja, tegur, nasihati. Kalau dia nggak terima, yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Ada orang, wah itu dia orang hebat juga begitu, punya nama dan sebagainya segala macam. Terus bilang, Pak, saya mau dimuridkan. Saya langsung, saya dengar kamu begini-gini, apakah benar sudah bertobat atau enggak? Langsung. Jangan karena orang itu punya duit, punya pengaruh, punya segala macam lalu kemudian kita sungkan. Haleluya, amin, amin. Tidak tersinggungkan, bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak bahwa melayani di Philadelphia itu mungkin lebih sulit ya melayani di sini, karena ada banyak orang gampang tersinggung. Cerita punya cerita saya tahu kenapa kok tersinggung. Ternyata mereka ini punya latar belakang yang bagus di Surabaya, di Indonesia, di Jakarta gitu. Ada yang direktur, ada yang manajer, tapi oleh karena satu dan dua hal mengalami masalah keuangan, lantas mereka terpaksa cari kerja di sini. Nah mereka kerja karena pertama belum punya surat, ya terpaksa kerjanya di notabene orang bilang kerja jadi di pabrik-pabrik kan. Nah di pabrik-pabrik dia yang disuruh-suruh, padahal di Indonesia dia yang nyuruh-nyuruh. Jadi sekarang di mana dia bisa kembangkan karunia-nya? Di gereja. Itu dia. Udah ini rahasia kita bersama, jadi maafkanlah. Kalau tersinggung berarti karakter kita perlu kalau kita belum habis karakternya, Tuhan biarkan kita seperti begitu. Nanti saya akan cerita bagaimana bambu itu bertumbuh. Waktu bertahun-tahun, tapi kalau waktu masanya selesai, dia pada setelah tiba masanya luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari, God is looking for man of character, not man of charisma. Sebab itu karakter itu sangat penting bagi kita. Bagaimana melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan dalam masa yang di saat yang sulit. Bisa nggak? Aku mau bohong apa enggak? Mau bohong apa enggak? Mau bohong apa enggak? Tapi kita pegang firman Tuhan. Ya, katakan kebenaran. Di situ karakter kita muncul. Bukan performance dari pribadi kita. Jadi begitu banyak manfaatkan firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, cara untuk kita bertumbuh. Yang kedua, kita bisa mengukur pertumbuhan kita dengan melihat karakter kita. Oke, tadi sudah saya jelaskan, saya tidak panjang jelaskan. Saya tidak jelaskan lebih panjang lagi. Kita bisa mengukur pertumbuhan kita dengan melihat karakter kita. Semakin sering kita taat kepada firman Tuhan, maka semakin kita bertumbuh. Semakin sering taat kepada firman Tuhan, maka semakin kita bertumbuh. Ukuran kita tuh di situ saja. Ketika kita ingat firman Tuhan, oh ya, aku mesti memaafkan dia, aku mesti mengampuni dia. Ada banyak orang mungkin mengucapkan hal-hal yang tidak pantas buat kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kan kita sebagai pendeta ini, ya kadang-kadang juga kita nolong orang, kita tulus nolong orang. Tapi kadang-kadang juga ada yang memanfaatkan. Ada yang memanfaatkan. Karena kita udah tolong, tapi balasannya seperti itu, malah mungkin menjelek-jelekan kita. Tetapi firman Tuhan begini, kita semakin sering kita taat kepada firman Tuhan, maka semakin kita bertumbuh. Jadi perlu bertumbuh, bukan saja saudara, pendeta terus bertumbuh. Ujian kita itu sehari ini lulus, besok ada lagi gitu, besok ada lagi, dan ujian itu macam-macam. Yang nanti kita akan lihat, akhirnya kita datang kepada the enemy of our growth. Oke, saya sampai situ dan saya akan masuk ke the enemy of our growth. Musuh nomor satu dari pertumbuhan kita, satu, ego.
Ego kita itu musuh untuk kita bertumbuh. Ego itu apa? Merasa diri sudah jago, sudah lebih berpengalaman, sudah lebih tahu dari yang lain, dan tidak mau belajar. Ada orang bicara tentang Starbucks. Starbucks kok makin menurun. Karena kalau di Indonesia itu, Bapak Ibu, orang Indonesia itu kan suka lihat kalau orang bikin bisnis baru dan lihat itu berhasil, yang lain juga bikin yang sama. Nah, nanti tergantung kepada orang yang servisnya bagus atau caranya bagus, itu banyak pelanggan. Tapi yang itu akan ditinggalkan. Nah, banyak orang ketika dia sudah sukses, sudah berhasil, dia berhenti bertumbuh. Dia tidak lagi memikirkan sesuatu inovasi sesuatu yang baru untuk mengembangkan. Dia merasa sudah cukup. Dulu pernah nggak punya BlackBerry apa? Itu kan paling hebat. Sekarang masih ada yang nggak punya? Oh, saya ingat dulu pertama kali teman saya, dia kan orang punya banyak duit, jadi dia punya ponsel itu yang kita belum punya, dia udah. Tapi itu persis itu lempar sapi mati loh. Ponsel seperti itu, saudara-saudara. Tapi kan orang mulai terus bertumbuh. Kenapa? Bisnis yang maju itu adalah orang yang bisa melihat, membaca yang dibutuhkan orang itu seperti apa. Makanya waktu saya datang baru pindah ke Amerika atau baru pertama kali ke Amerika dulu, saya heran apa aja yang saya kepingin yang di Indonesia itu nggak ada, apa aja yang ada begitu alat-alatnya. Dan juga yang berikut kepuasan orang, kenyamanan. Dulu mungkin orang naik kuda itu udah Messi yang top itu kuda, tapi terus diganti, kemudian jadi mobil yang pakai roda besi, dan makin lama cari yang nyaman. Sampai-sampai orang pikir, udahlah kita masuk di mobil tidur biar mobil bawa kita aja, betul kan? Karena terus di situ kenyamanan, terus itu yang dipikirkan, makin nyaman. Nah itu manusia. Itu sebabnya gereja juga akhirnya ikut-ikut juga. Jadi saya pikir apakah itu positif atau negatif, tapi gereja yang bikin kenyamanan itu akan diikutin orang. Mau nggak Bapak Ibu Saudara pergi ke gereja yang nggak ada AC, panas, alat musiknya kundang sakit telinga, orang bilang bosan saya di sini. Kursinya saudaraku setiap 1 detik saudara pindah kiri, jadi kurang nyaman. Saudara nggak suka, karena orang suka cari yang nyaman. Karena manusia ini semuanya zaman semua satu, pokoknya serba instan, serba nyaman. Semuanya mau gampang. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pikir-pikir mungkin waktu munculnya boba tea ya, udah yang terakhir. Dulu kalau orang pergi ke Starbucks rasanya udah bangga luar biasa. Apalagi bawa Starbucks, bangga luar biasa. Sekarang orang bilang kayak boba gitu. Nah, satu boba muncul. Sekarang udah begitu banyak nama. Sekarang Bapak Ibu di satu tempat di Philadelphia itu ada kira-kira 4. Sepi semua, tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Karena semua itu akan berubah. Itu sebabnya kita perlu jangan sampai merasa akulah yang pertama. Ketika seseorang menawarkan konsepnya, dia datang ke blockbuster, dia menawarkan konsep untuk orang bisa nonton atau bisa menonton video entertainment dengan cara yang luar biasa, diketawai. Kami ini berpuluh tahun, kita itu udah garap seperti begini. Jadi konsepmu itu, proposalmu itu tidak berhasil. Dan akhirnya orang muda ini dia pergi. Lama-lama kemudian, dulu kan ada blockbuster dekat rumah kami waktu pertama kami datang, tiba-tiba kok udah tutup. Tiba-tiba di sana juga tutup. Akhirnya blockbuster yang sewa video itu tutup semua. Yang muncul adalah usul dari anak muda ini, Netflix. Bisa jadi berhasil. Karena apa? Yang satu ego. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang tadi saya lihat perusahaan-perusahaan yang lama-lama Apple juga akan jadi kayak Orange saja dia. Nanti gigitnya sepotong, kan kalau Apple kan lambangnya ada sepotong, nanti bisa gigit besar. Orang tanya kepada saya, kenapa kok Apple ada gigitan? Ada yang tahu nggak? Saya bilang mungkin saja dia ambil dari kejadian. Ketika manusia makan buah, kalau kamu makan buah kamu akan seperti dengan Tuhan. Pengertianmu seperti itu, jadi akhirnya dikasih seperti itu. Tapi lama-lama orang bosan. Sebentar lagi 16, iPhone 16, mungkin bulan November. Tapi sebentar lagi 17 keluar, jadi orang bilang jangan beli yang 16. Saya beli
Dan saya suka memang, saya juga suka teknologi, saya suka IT, saya suka editing, saya suka segala macam, video, film. Itu saya suka semuanya. Saya bikin website, saya bikin segala macam lah. AI. Sekarang pengumuman sudah saya nggak video, sudah saya nggak pakai suara saya. Saya tinggal ketik keluarlah mau suara apa saya pilih aja untuk pengumuman. Menolong saya kan. AI kan berguna kalau kita bisa pakai dengan benar, tapi kalau nggak benar itu yang berbahaya. Karena ketika anak saudara masukkan video cukup 30 detik, diambil suara itu, di-cloning, lalu orang pakai untuk kejahatan. Tiba-tiba ada orang bilang, anakmu kami sandra. Lalu saudara bilang, aku mau ngomong anaknya. Dikedengarin, itu suara anak persis. Dan ngomong dia jawab. Makanya caranya supaya terhindar seperti itu, kami ajarin anak kita password. Paspor entah jawabnya apa. Misalnya jawab, kalau kita tanya, tadi malam kamu makan apa? Dia bilang, makan ikan misalnya. Oh berarti ini anak kita benar. Kalau dia jawabnya salah, dia kita sayang. Makan apa? Dia jawabnya salah, berarti nggak benar. Karena AI sekalipun juga nggak akan mungkin dia tahu seperti itu. Teknologi saudara saya sampai mana ya? Sampai di apa tadi? Nah, yang tadi itu. Kemudian saya mulai cerita tentang kita merasa sudah berhasil gitu, sudah bertumbuh ya dari knowledge. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi semua yang hebat-hebat seperti tadi itu lama-lama akan, kalau kita merasa terbagus, terhebat dan kita tidak belajar, pasti akan ketinggalan, tidak. Saya begini, begitu ada orang datang, saya nggak banyak ngomong, saya banyak tanya. Saya nggak banyak, aku bisa begini, enggak, saya banyak tanya. Supaya apa? Bagi saya, momen bertemu dengan orang-orang terbaik adalah cara bagaimana saya menggali ilmu. Karena memang kita jadi pendeta, kita udah belajar bahwa pendeta itu bagi jemaat sekarang, jemaat zaman sekarang, itu pendeta harus tahu segala-galanya. Betul nggak? Accounting pendeta mesti tahu. Jadi saya harus ngajarin kepada yang ngurus accounting ini begini. Saya bikin konsepnya. Saya bikin, daripada harus bayar, saya buat, bikin supaya mereka bikin. Editing, pengumuman, saya ngajar, saya bikin, jadi saya harus tahu. Ada persoalan elektrik semua di gereja, mesti saya. Sampai di sini saya masih arahin, nanti kebaktian besok tekan ini atau tekan itu, saya masih kasih tahu. Jadi mesti tahu. Pendeta juga harus tahu kalau ada orang punya masalah, dia harus jadi ahli konseling, dia harus jadi ahli matematika, kadang-kadang begitu. Dia harus jadi ahli accounting, dia harus jadi ahli macam-macam. Tapi dia gaji hanya untuk satu profesi. Padahal dia punya 5-6 ahli, saudara-saudara. Harus tahu semuanya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kalau kita mau supaya jemaat gereja kita, pendeta kita itu juga bertumbuh, kasih kesempatan dia untuk belajar juga begitu. Supaya jangan bilang korbannya tidak menggigit. Harus kasih kesempatan. Jadi mereka harus juga belajar untuk kembangkan. Ya artinya begini, kalau kita tidak belajar, pendeta sudah tahu, jemaatnya sudah tahu semua. Sampai saudaraku masalah-masalah imigrasi untuk apply ini itu juga datang ke saya. Isi working permit, daripada kamu keluarin duit banyak dan dibohongin, ayo mari saya bantu ngisi, saya coba kasih ajarin mereka semua. Jadi memang pendeta di Philadelphia, saudara-saudaraku, itu memang harus tahu semuanya. Mobil rusak, Pak, ini di mana? Ini tempatnya di mana? Pak, ini ban kemos di mana? Jadi pendeta harus adalah information center gitu. Tapi memang begini, caranya bagaimana? Kita harus jadi orang yang well informed, terbuka, belajar. Saya mau belajar dari siapa aja. Saya kalau tanya ini, bagaimana caranya ini, bagaimana cara ini, cara itu. Saya harus belajar. Nah, yang menjadi masalah dari kita tidak bisa bertumbuh ego kita. Sampai tua pun saya mau belajar. Dan kita belajar bukan dari orang yang kita anggap lebih pintar. Kadang-kadang kita juga belajar dari orang yang lebih muda dari kita. Orang yang kita anggap mungkin tidak mengerti apa-apa. Tahu percaya enggak, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan bisa memberikan kita pelajaran dari orang-orang yang kita anggap bodoh. Bahkan dari segala sesuatu di sekitar kita. Tuhan berikan kepada kita belajar. Saya mau belajar. Jadi bagi saya belajar. Tiap hari saya harus nulis. Saya nulis. Satu waktu kalau saudara mau penulis buku,
Di mana-mana aja saudara mendapatkan pengalaman apa, saudara dapat apa saja, saudara harus nulis. Karena gini, don't ever believe your memory. Jangan pernah percaya memori. Aduh, saya pernah sekali. Aduh, apa itu bagus, itu apa tuh bagus. Aduh, kok lupa. Saya ingat itu recall lagi, lupa saudara-saudaraku. Jadi akhirnya saya nulis. Jadi saya kalau khotbah juga itu karena saya dapat banyak hal. Saya nulis. Kalau saya mau nulis buku, memang saya sudah rencana untuk nulis buku, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi kalau saya mau menulis buku itu sudah banyak sekali, sebab sudah banyak sekali yang saya tulis. Istri saya bilang, ayo tulis dong, itu ada banyak seperti begitu. Saya cetak, saya bilang jangan dulu. Tapi ada banyak hal yang sudah saya lakukan. Artinya setiap hari harus belajar dan jangan pernah puas, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi yang pertama ego, rendahkan diri kita dulu. Rendahkan diri kita. Nah, anak-anak muda sekarang kan merasa lebih pintar kan dari yang orang tua. Orang tua buka ini, gimana caranya? Dia praktek gitu. Jadi, tapi kalau anak saya tinggal bisa apa-apa. Jadi dia mau bohongin, dia mau begini, saya bisa. Dia punya apa, saya bisa lacak. Dia seperti apa, saya bisa lacak. Wah, dari kamu ini bisa scam, jadi scammer ya. Saya belajar sendiri semua itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Untuk ngerti itu segala macam belajar. Jadi kita nggak dibohongin anak kita juga. Dia mau bicara soal ini. Satu waktu pada waktu zamannya Instagram, walaupun saya tidak bermain, saya tidak pernah. Saya jarang sudah untuk posting ya, baik di YouTube maupun Instagram. Orang belum pakai YouTube, saya sudah pakai YouTube. Orang baru mulai Instagram, saya sudah punya. Jadi anak saya tiba-tiba kaget, Dad, kamu punya Instagram? dia bingung. Saya kira cuma anak muda. Jadi akhirnya, dia belajar. Oke, ego. Yang kedua, comfort zone atau kenyamanan atau kepuasannya, merasa puas, complacency. Jadi kenyamanan. Comfort zone itu adalah musuh yang paling berbahaya ketika kita merasa kenyamanan. Nah, dalam sebuah konferensi saudara di Christian Man Network di Fort Worth, Dallas, ada seorang pembicara namanya Robert P. Dia menyampaikan satu data bahwa di Amerika, negara yang sangat aman tanpa ada aniaya ataupun tekanan itu dulu. Tapi pada waktu itu dikatakan di situ, tetapi di situ negara yang paling aman dalam soal religius ya. Tapi di situ setiap minggunya ada 15.000 orang Kristen keluar dari gereja dan tidak pernah kembali lagi. Dan hal ini sudah terjadi bertahun-tahun. Di Eropa, pernah nggak saudara lihat, nggak tahu di mana di London atau apa, gereja berubah jadi kayak semacam kasino, bukan kasino, apa semacam fast food ya. Gereja-gereja dibeli dijadikan tempat ibadah yang lain, saudara-saudara. Tapi mari kita lihat dulu gereja mula-mula mengalami aniaya luar biasa. Semakin dianiaya, semakin berkembang. Siapa Petrus? Petrus ketika dia mau disalibkan, saudara-saudara. Jangan-jangan dia bilang, aku tidak pantas disalibkan seperti Tuhanku disalibkan, karena aku pernah menyangkali dia. Jadi dia berkata apa? Salibkanlah aku dengan kepala di bawah, kaki di atas. Pada waktu sebelum dia, saudara-saudara, itu pada zaman pemerintahan Romawi, Kaisar Nero. Pada waktu itu juga saudara-saudara, istrinya yang pertama-tama dibawa untuk dianiaya, untuk dibakar, untuk disalibkan. Saudara-saudaraku, untuk supaya bikin Petrus gimana lah dia bisa berubah. Tetapi istrinya bilang tidak, dan tidak, tetap percaya kepada Tuhan, dan Petrus bilang kita akan ketemu bersama-sama dengan Tuhan. Pada zaman itu saudara-saudara, orang Kristen dianiaya secara luar biasa. Mereka, tubuh mereka ditaruh, dilaburi dengan lemak-lemak daging babi, binatang. Kemudian dilepaskan di situ dan dikejar oleh anjing-anjing dan binatang-binatang buas. Lalu si Nero pada waktu pesta, dia menjadikan orang-orang Kristen sebagai obor-obor menyala. Orang-orang Kristen tubuhnya dilaburi dengan semacam wax itu, lilin, saudara-saudara. Kemudian pada waktu dia pesta, itu orang-orang Kristen dibakar di situ sebagai penerang. Begitu jahatnya. Tapi kekerasan yang terjadi, penganiayaan yang luar biasa, itu tidak menyurutkan gereja bertumbuh. Waktu dianiaya malah gereja bertumbuh. Tapi lihatlah sekarang, ketika Amerika dalam keadaan semua lebih enak. Berapa? Dikatakan dalam setiap minggu ada 15.000 orang meninggalkan gereja dan mereka tidak kembali.
Artinya kita bisa melihat di sini bahwa kenyamanan itu yang membuat gereja bisa berhenti. Jadi kita lihat sekarang gereja-gereja, jangan kita nyaman, jangan kita merasa nyaman. Apa yang kita perlu belajar, apa yang kita perlu kita kembangkan, dan perlu minta sama Tuhan hal yang bersifat inovatif, yang kreatif. Anak-anak muda banyak kan di belakang, dan itu yang perlu kita lihat bagaimana mereka menjadi penerus-penerus dari gereja Tuhan. Yang ketiga, jadi jangan berada pada comfort zone ya, jangan berasa pada keadaan nyaman. Kalau sudah keadaan nyaman, puji Tuhan kalau Tuhan goncangkan kita. Kita bisa bertumbuh dan doa kita rasanya sampai di dalam sorga gitu. Pernah nggak? Kalau kita udah kena persoalan gitu, udah hati sudah tertekan, doanya kita rasanya lebih enak kan daripada semuanya jalan dengan baik-baik saja kan. Wah kalau udah nangis-nangis itu doanya kayaknya lebih enak ya. Kayaknya doa kita bisa naik gitu ke surga. Tapi kalau semuanya enak-enak, doanya cuma biasa aja. Doa apa-apa cuma doa saya bilang doa seperti doa makan mau. Berdoa makan, Tuhan Yesus memberkati makanan ini dalam nama Yesus, kami sudah lapar, amin. Kecuali orang-orang tua kita yang dulu, khususnya yang dari aliran Pentakosta, itu kalau doa minta ampun, Bapak. Itu doa syafaat, itu padahal mau doa makan. Waktu doa makan, mari kita berdoa makan sampai orang lapar, saudara-saudara. Doa makan, kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk janda yatim-yatim yang belum makan, kami berdoa buat negara ini, muter-muter keliling saudara-saudaraku sampai orang lapar baru amin. Tapi sekarang juga terlalu singkat gitu doa. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami sudah lapar, dalam nama Yesus berkati, amin. Lalu kita berdoa sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah kena masalah, doanya kayak panjang dan nggak berhenti-berhenti. Tapi saya senang kalau ada masalah, Tuhan menggoncangkan kita, amin. Yang ketiga, distraction. Distraction bisa mengganggu pertumbuhan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau berkembang, kalau kita mau bertumbuh, kita juga harus fokus. Di dalam hal rohani Alkitab berkata, set your mind on things above. Dan Tuhan berkata begini, melihatlah, berpandanglah kepada Allah, karena kita ini berlomba dan perlombaan pertandingan yang diwajibkan, banyak saksi-saksi dan sebagainya. Tapi biarlah kita berlari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, supaya kita bisa mencapai garis akhir, amin. Amin. Pendeta bisa salam nggak? Ketua sel kita bisa salam, ketua sel grup bisa salam nggak, saudaraku? Orang-orang yang kita anggap senior bisa salam nggak? Bisa. Makanya saudara masuk ke gereja, jangan lihat mereka, pandang kepada Kristus, fokus, jangan mengalami distraksi oleh hal-hal yang lain. Ya orang berbuat salah, kita mau lihat kepada Kristus, karena aku datang untuk Kristus. Aku datang bukan untuk manusia, Bapak Ibu Saudara. Itu secara secara rohani. Secara sekuler pun juga Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau berhasil, maka saudara harus fokus. Karena the enemy of the best is the good one. Musuh dari yang terbaik adalah yang baik-baik. Sehingga banyak orang menghabiskan diri mereka untuk mengajarkan hal yang baik-baik. Mereka tidak sampai kepada tujuan karena hal yang terbaik tidak dilakukan. Jadi kita punya banyak pekerjaan, terlalu distraksi, terganggu dengan banyak hal-hal yang baik. Sehingga kita tidak fokus mana yang kita mau kerjakan. Akhirnya kita tidak mencapai tujuan karena kita tidak fokus kepada apa yang kita mau kerjakan. Terlalu banyak yang baik-baik. Jadi harus berani juga berkata tidak. Amin. Jangan terlalu suka untuk memuaskan semua orang juga. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Saya sebagai pendeta juga tidak bisa memuaskan semua jemaat. Percaya gak? Bahwa kadang-kadang kalau dibentuk panitia pembangunan pasti akan banyak orang yang tinggal di gereja. Udahlah itu kita udah tahu. Kenapa? Yang saya bilang nggak cocok warna putih, mesti hijau. Saya ada di diskusi, dirapatin sampai 10 kali untuk dapat cat yang benar. Aduh karpet kau begini, model-model begini. Karpet warna ini karena dia memang hobinya favorit colornya hijau, ya pakai karpet hijau. Dia bilang, oh karpet hijau ini kayak gimana ya? Aduh karpet hijau, karpet itu coklat. Ada bilang, aduh karpet itu kelihatannya kurang enak, suram. Kita kan mau masa depan cerah, bukan masa depan suram gitu. Suram. Orang bilang, kalau begitu putih aja. Aduh putih, memangnya lu mau kerjain terus untuk bersihin? Karpet putih kan banyak kotor. Aduh sampai sudah rapat 100 kali sudah belum bisa menentukan karpet terbaik mana yang bisa dibeli. Akhirnya karena
sudah kecapean rapat, kan kalau kita capek itu kita lupa untuk bisa mengontrol emosi kita kan. Orang marah itu kan karena pada waktu capek. Makanya dulu ada seorang yang tukang santet namanya Ki Gendeng Pamungkas, dia udah meninggal kali. Itu dia buka rahasianya. Ditanya, kapan kamu mensantet orang dan santet itu berhasil? Sore hari katanya. Kok bisa sore hari? Kenapa? Karena sore hari itu orang pulang tuh udah capek, gampang marah. Nah pada waktu orang marah disantet kena. Betul nggak? Kalau kita udah capek. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada panitia-panitia di sini udah capek, ya. Terus mukanya agak suram, ya tolonglah dihargai, dia mengertilah, udah capek. Jangan ditanya terus, kamu kok gimana? Kaosku udah sampai begini kok. Lama-lama dia bilang, tanya aja sama Tuhan. Jadi itu aja. Nah makanya kita sebagai anak Tuhan yang kita belajar untuk bertumbuh kan. Jadi kok sampai begitu, sampai bertahun rapat segala macam, akhirnya apalagi kalau mau Natal kita mau bikin pesta, kita makanan apa? Oh makanan enggak cocok, makanan enggak cocok. Ini kepedisan, nah itu kurang enak, itu kurang kenyang, kurang. Tapi memang survei membuktikan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita rapat ada acara-acara di gereja yang ada makan-makan kayak Natal, khotbah mau bagus gimana dia nggak ingat, dia ingat makanannya. Jadi orang pulang itu cerita, makanannya enak, tapi khotbahnya bagus, begitu makanannya terakhir pulang dingin nggak enak. Yang diceritakan itu menurut dia kamu datang lagi gara-gara makanannya enak. Jadi oke lah kita berkorban sedikit ya. Kalau ada acara begitu bikin makanan yang lebih enak daripada membawa orang keluar dari surga. Oke, yang keempat, 4 past sukses. Jadi sukses masa lalu. Jadi jangan hanya bernostalgia. Sehingga seperti Pak Majelis tadi, enak dulu om itu melayani Tuhan, dulu om itu begini. Dalam hati Pak, om dulu begitu, sekarang masih melayani Tuhan enggak? Jadi nggak perlu kita hanya berorientasi kepada masa lalu. Kebanggaan masa lalu itu tidak akan bisa kita bertumbuh. Apa yang masih kurang kita kejar. Keberhasilan masa lalu kita belajar. Juga pun kegagalan. Jadi musuh bagi pertumbuhan adalah masa lalu kita. Masa lalu kita seperti apa? Amin. Kita tidak perlu, tapi kita harus selalu lebih melihat ke masa depan. Karena ada banyak orang Kristen itu hanya activity oriented. Kristen itu harus masuk seperti air yang mengalir, satu stream yang mengalir sampai kepada tujuan. Kita udah sampai kepada tujuan kan? Tapi antara sampai ke tujuan kita bisa lihat ada satu kolam. Kolam itu airnya terjebak di situ dan tidak kemana-mana. Itulah orang Kristen yang cuma dapat berkat tapi tidak menjadi berkat. Yang terima, tahu banyak tidak mau melayani. Tidak mau menjadi berkat. Dia jadi kolam. Akhirnya lama-lama, makanya tadi sesi pertama bukan berapa lama saudara aktif atau melayani yang menunjukkan kedewasaan rohani. Berapa banyak saudara jadi berkat. Berapa banyak saudara menunjukkan buah. Karena kalau enggak kita hanya seperti kolam. Airnya mengalir, saudara tampung udah dapat banyak. Tahu banyak Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu luar biasa. Itu kayaknya kejadian sampai wah itu, dia bisa hafal semua. Saya hargai saudara-saudara yang bukan seiman, yang dari Islam misalnya yang bertobat cinta Tuhan, mereka tuh hafal ayat. Karena di sana saudara diketawakan kalau saudara nggak bisa bilang ayat. Jadi di sana semua ayat itu keluar. Hafal ayat luar biasa. Kita hari ini hafal ayat ini biasa, lupa ayat ini, coba hafal ayat ini. Tapi maksud saya Bapak Ibu Saudara, bukan banyak yang kita ketahui supaya kita tidak jadi kolam yang menampung semua berkat itu. Akhirnya kalau kolam itu tidak bergerak, airnya tertampung di situ menyebabkan apa? Ada sakit penyakit. Betul nggak? Berapa banyak orang jadi biang keok, jadi masalah dalam gereja karena dia memang sudah lama jadi Kristen tapi cuma Kristen kolam tadi. Tahu banyak, tapi nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa jadi berkat. Jadi itu memang kita lihat ada orang sudah lama sekali, begitu terjadi perubahan sedikit dia protes. Dia bilang nggak bisa itu menurut pengalaman om. Udah. Ya itu kolam itu. Yang berikut bukan kolam saudara-saudaraku, tetapi pusaran air. Tidak sampai ke tujuan. Whirlpool saudara-saudara muter. Aktivitasnya banyak saudara, tapi dia hidupnya Kristennya cuma sampai di situ aja muter.
akhirnya burnout. Jadi sekuat-kuatnya energi rohani saudara untuk melayani, tapi kalau hanya muter-muter tidak kepada tujuan, satu waktu saudara burnout. Sudah, aku udah melayani sekian, ganti orang lain saja. Memang boleh orang lain dikasih pelayan, tapi bukan berarti kita berhenti melayani. Maksudnya kita berhenti pelayanan di sini untuk kita naik melayani di yang lain lagi. Orang lain dikasih kesempatan di sini. Tapi kita jangan, sudahlah kita berhenti kita dalam melayani. Nggak ada pelayanan berhenti. Itu artinya Tuhan, aku sudah menjadi hamba 5 tahun, sekarang aku berhenti dulu. Kan kita melayani Tuhan, bukan melayani gereja, betul kan? Bukan melayani orang. Amin. Kita melayani Tuhan, jadi melayani senantiasa. Dan yang kelima, saudara-saudaraku, yang kelima. Jadi saudara, kita perlu keluar dari comfort zone kita perlu keluar dari kebanggaan masa lalu kita. Dan yang terakhir, laziness, kemalasan. Gak mau bertumbuh, gak mau belajar, malas ah. Ada hal yang baru, malas aku, malas. Misalnya teknologi yang baru, jadi belajar. Makanya pada waktu Ahok jadi gubernur, kalau nggak salah dia ngamuk-ngamuk karena pada waktu rapat kok masih pakai mesin ketik yang lama itu kan, dia ngamuk semua, buang itu mesin ketik itu. Kok masih zaman seperti masih hari begini masih ketik-ketik seperti begitu. Betul kan? Kalau kita mengurus apa aja pertanyaannya banyak pertanyaan, nggak perlu semua gitu. Dan diulang-ulangi lagi. Udah urus ini, nanti besok lagi pertanyaan yang sama di. Kalau kita kan misalnya yang di negara-negara maju atau katakan di Amerika, udah pertanyaannya itu sudah ada terkoneksi terekam semua, jadi gampang sekali, nggak perlu lagi belajar. Ini tanya terus, aduh kapan lagi? Karena kita malas untuk belajar. Jadi puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah memberkati Indonesia, haleluya, diberkatilah Indonesia. Tuhan mulai memberkati Indonesia. Sudah dijalankan apa namanya kereta tanpa rel, itu dia IKN, kereta tanpa rel, saudara-saudaraku. Jadi terus mobil terbang sudah diuji coba. Tapi untuk publiknya itu nanti tahun 30 dulu baru bisa dikomersialkan. Karena kan masih uji coba kan, tiba-tiba dia nyerang gitu kan. Jadi harus masih dibelajar dulu keamanannya. Mobil terbangnya saudara itu tanpa awak loh. Saudara naik, saudara turun. Aduh, itu kalau nggak turun gimana ya? Tapi masih lumayan kalau nggak turun tetap di atas. Tapi tiba-tiba dia terjun bebas. Nah, itu luar biasa. Tapi puji Tuhan ya, perkembangannya luar biasa. Saudara-saudaraku, itu kota akan jadi kota yang indah. Kita tidak perlu lihat lagi kabel-kabel seliweran di atas karena semua sudah tertata, digali semuanya di bawah. Dan nanti ada namanya tol bawah laut, orang bisa masuk ke sana. Pokoknya semua indah. Tuhan memberkati kita karena memang Tuhan tunjuk pemimpin yang berani mau belajar dan tidak bosan dengan apa yang ada. Nah demikian juga kita Bapak Ibu. Orang lain udah maju, kita masih begitu aja, kita masih begitu. Kita belajar dan jangan malas untuk belajar. Jangan malas untuk menulis. Jangan malas untuk bertanya. Ini caranya kita mulai bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Keep growing. Terus bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak sempurna, tapi kita terus bertumbuh di dalam segala hal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan terbatas oleh semua keterbatasan kita. Saudara tahu, orang yang tidak akan bertumbuh adalah orang yang terlalu banyak komplain dan terlalu banyak punya alasan. Semua ada alasan. Seorang pemenang adalah ketika dia menghadapi tembok. Yang dia pikirkan adalah apa, saudara-saudara? Kalau boleh naikin temboknya, kalau boleh putarin temboknya. Jangan sampai tembok, aduh gimana nih temboknya, gimana caranya. Sampai bertahun-tahun cuma lihat tembok ini. Menghadapi masalah cuma lihat masalahnya ini. Aduh gimana, dan komplain. Saudaraku, putar. Mungkin ada jalan lain di balik tembok itu. Kelilingi tembok itu. Atau kalau nggak ada kelilingnya, nggak bisa naik temboknya, climbing. Kalau nggak bisa climbing, turn around. Kalau nggak turn around, break it through. Jebol. Itu mentalitas pemenang. Saya mau belajar seperti begitu. Saya mau seperti begitu. Tidak akan berhenti bertumbuh. Dan itu perlu dilatih. Kita tidak bisa langsung tampil skillful hanya dalam waktu 1 hari.
Jadi kita tidak bisa bilang begini, once you sit behind the piano and you think you can play like a Mozart, begitu di depan piano langsung, enggak. Latihan dulu, salah dulu, akhirnya bisa. Jadi disiplin itu ada sesuatu yang kita latih. Nanti kita juga kalau ada sempat saya akan singgung sedikit. Sebenarnya saya perlu mengajarkan tentang disiplin juga, karena disiplin itu penting. Disiplin itu penting. Bagaimana kita bisa keluar dari kemalasan kita? Disiplin. Disiplin itu melakukan apa yang bahkan kita pikir kita tidak suka melakukan, tapi kita lakukan. Disiplin itu kita melakukan apa yang kita tidak suka walaupun tidak dilihat orang, kita tidak lakukan. Bukan di depan orang baru kita saja fitnah. Begitu di luar orang dibilang camilan. Disiplin itu melakukan apa yang kita tidak suka dan tidak dilihat orang, tapi kita lakukan. Baru bisa berhasil. Amin. Baca firman Tuhan, mumet wah ini ayat firman Tuhan, baca disiplin. Baca firman Tuhan. Kalau lupa, baca lagi. Itu disiplin. Merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kan itu kehidupan Kristen itu simpel, nggak terlalu complicated, cuman kita yang nggak mau lakukan. Kalau kita terus disiplin, satu waktu akan menjadi kebiasaan. Makanya ada orang kalau diajak untuk saudara-saudara, mari kita akan bertemu dalam pertemuan ini. Kita akan ada makanan besar, ada pengkhotbah lucu. Masih banyak datang, Pak. Banyak datang. Terus pulangnya terakhir dalam kebaktian itu ada door prize, ada lagi apa lagi, dan hadiahnya kulkas, pesawat terbang, iPhone. Masih datang, saudara. Tapi saudaraku, kalau yang sulit-sulit, yang datang seperti itu mana kita mau kan? Ya, kita senang yang begitu-begitu. Padahal disiplin itu untuk melatih apa yang kita tidak suka. Sakit, saudara-saudaraku. Hari ini nggak pernah latihan, tapi tahu kalau latihan, besok ini sudah sakit. Tapi kita alami itu, kita rasakan begitu, Bapak Ibu saudara-saudara. Iya. Kemudian ini yang saya mau supaya, mari kita mulai bertumbuh karena Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan gak senang kita gak bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh. Bertumbuh dalam puji-pujian, bertumbuh di dalam pujian kepada Dia, bertumbuh di dalam praise and worship, bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam segala bidang, bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan senang. Luar biasa, anak-anakku sudah menjadi anak-anak yang bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Masih berapa menit? Tuhan. Ada kelebihan menit ya? Karena tadi kekurangan menit, jadi saya tambah. Tuhan Yesus memberkati kita. Bolehlah kita berdoa 2 menit? Oke, mari kita berdiri bersama-sama di depan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita. Tadi kita belajar kerinduan untuk bertumbuh. Sekarang kita belajar untuk mengalahkan semua musuh kita. Ada 5 musuh. Yang pertama, lupa Pak. Yang kedua, comfort zone. Yang ketiga, distraction, yang mengganggu kita sehingga kita tidak fokus melakukan sesuatu, sehingga lama sekali bertumbuh. Yang keempat, kesuksesan masa lalu, kesuksesan. Dan yang kelima, puji Tuhan. Makanya saya suruh berdiri untuk rajin di hadapan Tuhan. Haleluya, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami juga, dan Engkau yang pertama kali mengasihi kami. Bahwa kerajaan surga ingin melihat kami bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari makin memuliakan nama-Mu Tuhan. Musuh-musuh dalam pertumbuhan kami sudah kami belajar ya Tuhan. Dan khususnya comfort zone kami, rasa nyaman, kami merasa puas diri, kami merasa sudah jauh lebih baik dari orang lain, kami merasa sudah sampai. Ada feel arrived mentality, mentalitas yang merasa sudah tiba. Kami punya fixed mindset, bukan growth mindset. Kami punya mindset di mana kami merasa sudah cukup, sudah selesai. Tapi biar berikan kepada kami a growth mindset, sebuah mindset yang terus mau bertumbuh, mau berkembang, sampai Tuhan terus dimuliakan dan kami mencapai sasaran akhir dan tujuan hidup kami. Kami tidak mau menjadi kolam orang Kristen yang berhenti tahu banyak tapi berhenti di situ dan menjadi kolam untuk diri kami sendiri. Kami juga tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya begitu banyak aktivitas tetapi hanya muter-muter di situ. Tapi kami mau seperti air yang mengalir
dari ujung kepada tujuan. Berkati kami semua Tuhan. Saya berdoa, terimalah berkat pertumbuhan dari Tuhan. Dan engkau akan bertambah, bertumbuh. Karena Tuhan berkata, aku mau menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Apa saja yang kau perbuat, Allah membuatmu berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.